Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Di pagi ini saya mau berbagi inspirasi. Jadi semoga nanti bermanfaat ya. Tema kali ini mengenai percaya diri teman-teman. PD. Mungkin teman-teman ada yang kadang-kadang nggak merasa pede, tapi saya pikir itu manusiawi ya. PD itu karena kita nggak nyaman atau kita nggak mungkin skill kita belum punya, kemampuan kita merasa ya, kadang-kadang merasa juga, atau memang kadang-kadang memang belum bisa, merasa belum bisa dan belum bisa itu beda. Kita udah belajar, udah punya skill, kalau kita nggak berani mengekspresikan diri itu namanya berarti karena merasa nggak pede. Kadang-kadang mungkin skillnya udah bagus, tapi kadang-kadang juga memang belum punya, ya itu solusinya harus belajar ya. Tapi kadang-kadang ada masalah seperti itu. Tapi terkadang percaya diri itu muncul nggak sengaja juga. Contoh gini, saya itu dulu punya usaha jahitan pertama tahun 2011an ya. Jadi awal saya buka Rodsajin, dulu usaha saya namanya Rodsajin teman-teman, bukan Jamblang Studio. Jamblang Studio nama channel. Itu saya buka itu belum pinter jahit teman-teman, jadi masih ya bisanya mermak, bisa jahit, tapi polanya belum bagus. Nah jadi saya sudah bisa, tapi ya saya nekatkan saja. Pertama nggak ada pilihan buat saya harus survive, saya harus bertahan hidup, saya harus berkorban. Jadi saya nekat, saya terima sebisanya, mungkin dari yang sederhana cuma motong-motong. Saya beranikan diri menyewa ruko ya, dengan harga waktu itu 6 juta kalau salah, 6 juta setahun. Cukup mahal buat saya. Nah pertanyaannya skillnya yang jadi masalah. Skillnya itu belum pintar ya, kan ya memang masih awal, masih muda, belum punya modal ya, kurang banyak kurangnya daripada lebihnya. Modalnya belum ada, ilmunya belum ada ya, juga kan jadinya repot semua. Tapi kan hidup harus berjalan, saya sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, jadi saya harus menghidupi mereka. Apa yang saya lakukan? Ya nekat saja. Nekat tapi dalam arti positif ya, jangan nekat dalam arti negatif. Nekat yang positif kan bekerja, kita berusaha membantu orang. Bekerja kan hakikatnya kita membantu orang ya. Orang nggak bisa, butuh sesuatu kita bantu. Tapi kadang-kadang masalahnya untuk membantu kita skillnya itu belum cukup. Nah bagaimana cara mengasahnya? Kalau saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar terus. Misalnya ini, ada kasus di mana jadi ini mudah-mudahan nanti membantu ya untuk teman-teman yang belum pede, supaya lebih pede lagi. Ada kasus di mana misalkan kita itu ragu-ragu untuk bikin katakanlah celana itu kita udah bisa nggak ya? Saya udah bisa jahitnya misalkan gitu ya, tapi untuk misalkan untuk bikin polanya takutnya belum enak gitu kan. Itu kan namanya nggak pede misalnya itu ya. Teman-teman udah coba, udah bikin sendiri, kayaknya udah pas deh, tapi tahu kalau untuk lain saya nggak pede. Nah itu namanya perasaan gitu ya. Kadang-kadang ya memang kadang-kadang skillnya juga memang belum pintar ya, namanya baru ini kan masih jam terbangnya masih dikit. Tapi solusi saya mendingan kalau ada orderan teman-teman terima. Pertama jangan mikir bayarannya dulu, mikir kesempatannya. Syukur-syukur gini, kita ambil resiko, tapi resikonya kita harus perhitungkan. Perhitungannya gimana? Kalau saya sebagai kepala keluarga, saya akan memperhitungkan fokusnya adalah ke anak dan istri dulu. Misalnya gini, kalau saya ambil jahitan ini, kalau gagal saya nggak akan dibayar, bisa jadi saya juga akan dimaki-maki sama pelanggan itu kan. Paling banter seperti itu. Saya akan mungkin diminta untuk ganti bahan, nah seperti itu kan. Mungkin Mas gimana sih ini celana saya rusak, saya ganti dong, ininya saya nggak terima, pokoknya diganti bahannya gitu. Nah itu resikonya seperti itu paling ya. Mungkin kita nggak dibayar, udah nggak dibayar ganti bahan. Nah resiko paling yang saya pikir adalah bagaimana supaya anak dan istri saya tetap makan walaupun saya mungkin nggak dapat bayaran dari itu. Nanti saya dapatnya cuma pengalaman gitu ya. Nah itu teman-teman harus punya tabungan dulu sebelum nekat seperti itu. Jadi ada perhitungannya, nggak main nekat aja gitu ya. Yang penting jangan sampai uang istri, uang belanja itu nggak ada. Itu bahaya ya teman-teman ya. Kalau kitanya capek, buat saya nggak masalah. Bagi saya capek itu udah identitas saya gitu ya. Capek, pusing itu udah bagi saya udah makanan sehari-hari. Tapi yang penting tanggung jawab gitu ya. Jadi jangan kabur. Kalau misalkan ada sekiranya sedikit bisa, terima saja nggak apa-apa, yang penting udah ada perhitungannya. Nah misalkan kan nggak semuanya kerjaan sulit, yang mudah gitu ya diterima, nanti kan dapat bayaran. Nah itu kan
sisihkan untuk uang kebutuhan dan tabungan. Jadi tabungan itu penting sekali teman-teman, nanti buat cadangan kalau ada apa-apa bisa buat ganti, buat belajar kita, buat nyisihkan waktu kita. Itu kan penting kalau kita punya tabungan. Kalau nggak punya jamin agak susah, pusing ya. Nah itu saran saya. Jadi kalau teman-teman mau pede harus punya tabungan. Jadi untuk backupan kalau ada kebutuhan, maksudnya yang penting kebutuhan dasar teman-teman, anak dan istri terpenuhi. Jadi nanti kalau yang udah keluarga ya, kalau syukur-syukur masih bujang itu lebih enak lagi. Yang penting punya tabungan dalam artian cadangan. Kalau misalkan jahit kain punya orang itu masih bisa ganti. Nah untuk kain pun teman-teman harus perhatikan. Kalau misalkan kain ini cari informasinya, ini belinya di mana kainnya. Tanya saja kalau sama orang, Pak boleh nanya nggak ini kainnya belinya di mana sih, kok bagus, bahasa gitu. Jangan bilangnya, Pak ini kainnya belinya di mana, nanti kalau rusak saya mau ganti. Wah orangnya langsung jangan deh nanti rusak. Bukan gitu bilangnya, Pak ini kainnya bagus, ini saya kok belum pernah lihat ya, kainnya belinya di mana sih Pak. Nah seperti itu. Tujuannya gini, tujuannya kalau misalnya suatu saat kainnya gagal celananya gitu ya, kita kan ganti ya, itu udah resiko. Kita hitung-hitungnya gini, kalau berhasil kita dapat bayaran dan sambil belajar gitu kan. Kalau gagal ya udah hitung-hitung kita beli bahan sendiri, kita jahit sendiri, seperti itu. Kalau saya nanti kan selama semakin waktu berjalan kita akan mikir, kita akan semakin ilmunya semakin meningkat. Itu cara saya belajar. Nekatnya tapi yang perhitungan, jangan nekat sembrono, jangan nekat nanti kalau dimarahin orangnya nggak tanggung jawab. Itu namanya bukan nekat, itu namanya dungu gitu ya. Kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya orangnya nekat tapi perhitungan. Jadi misalkan saya udah punya buat makan gitu ya, jadi saya akan berusaha hemat. Misalnya kemarinnya saya kerja, saya hemat buat nabungan, jadi supaya anak dan istri saya tetap jajan, tetap makan, saya bisa menghidupi hidup normal gitu ya. Jadi kalau nanti ada skill lagi, ada kebutuhan lagi, saya bisa skill up gitu. Jadi untuk belajar, kalau punya orang saya coba gitu, nggak apa-apa ya nekat sendiri, nekat sedikit gitu ya. Seperti itu. Jadi supaya lebih pede. Kalau nggak dicoba seperti itu, sampai kapanpun teman-teman nggak bakal pede. Jadi PD itu ada, kadang-kadang kalau saya bukan masalah PD-nya sih ya, takutnya gitu ya, takut nggak, misalnya kalau saya takutnya itu takut nggak bisa kasih nafkah anak istri, saya lebih takut. Kalau dimarahin orang ya namanya kita kan belajar, yang penting tanggung jawab. Kalau misalkan namanya ini belum pas, ya udah karena kita memang ilmunya belum nyampe, oh iya, jadi buat pelajaran kita harus rela capek. Kalau saya seperti itu nggak apa-apa. Kalau misalkan sampai tingkat yang paling parah harus ganti bahan gitu ya, ganti kain, kalau perlu ganti kain dikasih orangnya gini, biar pelanggannya nggak lari, misalkan pas saya ganti bahannya saya tambahkan uang nggak masalah ya, seperti itu. Jadi hitung-hitung kita ambil resiko, istilahnya bukan resiko, pelajaran yang paling berharga seperti itu, jadi pengalaman diri sendiri. Tapi kalau bisa ya sambil teman-teman cari teman, misalnya gini, kalau ada bingung misalkan, Mas kalau bikin celana seperti ini ukurannya seperti ini, kira-kira polanya ini udah bener nggak, sambil cari referensi seperti itu. Tapi kalau nggak ada mentok nggak apa-apa, coba sendiri. Yang penting teman-teman harus siap tanggung jawab, jangan kabur gitu ya, jangan nggak dibalikin orangnya, nanti kasihan, kecewa juga ya, seperti itu. Kalau misalkan diganti orangnya walaupun kecewa tapi kan nggak dongkol-dongkol amat. Itu tips dari saya. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan, walaupun percaya dirinya sedikit, yang penting coba saja dulu. Kalau salah nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab, ganti bahan, udah selesai, seperti itu. Nanti besoknya lagi ulangi lagi seperti itu. Saya yakin kalau dengan cara seperti itu teman-teman coba terus, nanti lama-lama akan bisa sendiri, lebih skillnya pasti meningkat. Saya yakin nggak semua orang yang profesional itu awalnya pinter langsung, nggak pasti seperti itu menghadapi, tapi kan udah ada perhitungannya lebih matang dan ada sikap tanggung jawab yang lebih tinggi, seperti itu, nggak main asal. Oke, seperti itu teman-teman, buat yang mungkin lagi galau, yang mungkin nggak pedean, nggak berani menerima kerjaan, semoga menginspirasi ya. Saya Sumanto bersama Jamra Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.